Ini seperti ada sesuatu yang kurang ketika kita tidak membahas kasus yang lagi panas-panasnya, yaitu kasus Jessica Wongso. Semenjak bergulir dari tahun 2016 melalui berbagai proses persidangan, dan sekarang Jessica sudah divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara, dan ia sudah menjalani hampir 7 tahun di dalam jeruji besi. Dan ya, ketika film Ice Cold mengudara dan diputar di Netflix, yaitu seakan-akan membuat seluruh masyarakat tersadarkan dalam hal bahwa ternyata masih banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Saya baru saja menonton film Ice Cold dan saya merasa bahwa kebenaran yang ada seakan-akan dipaksakan, sehingga ya kecenderungannya kasus ini belum bergulir secara utuh. Hai guys, balik lagi di Ugi Kevin. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya guys ya. Nah, ini ada sebuah video yaitu tentang Jessica kan katanya lagi mengajukan PK ya, dan mudah-mudahan kalau emang beliau tidak bersalah nih ya guys ya, mudah-mudahan bisa bebas seperti Peggy Setiawan dan 7 pidana yang lagi ngajuin PK ya untuk tanggal 24 besok. Nah, mudah-mudahan Jessica kalau memang tidak bersalah ya mudah-mudahan bisa bebas juga. Nah, ini ada sebuah video dari Jessica sendiri ya tentang kasusnya dia sendiri. Yuk kita lihat guys videonya seperti apa. Tidak tidur seperti yang semua sidang ya? Iya, nggak Suaranya kesini. Takut ke stres. Tapi kamu kan, maksudnya kamu unit support center gitu kan? Nggak usah. Saya tahu mereka sebut saya benar harus hadir di sana untuk saya tahu. Karena kamu yang pikir ini udah terlalu menjadi berlebihan konsumsi publik lagi. Iya. Saya takutnya kalau kesehatan dia tekanannya dari orang-orang yang di sana, kan saya nggak tahu siapa yang nonton di situ. Jadi kamu tuh sekarang lebih bebannya adalah bukan kamu kan nggak punya kita nggak bersalah, sebenarnya bebannya lebih pada jangan sampai ini menimbulkan efek kepada keluarga saya gitu. Iya, yang saya pikirin sih orang tua saya sebenarnya sekarang. Tapi makanya itu kalau mereka nggak datang, kalau mereka emang saya yang mau sih jangan ya kakak-kakak saya sih. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan? Pertama kita lihat waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dr. Jaya di embalmment, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan, dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu sudah selesai persoalan, nggak ada. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini, dan ini masyarakat semua dunia hukum harus mengetahui ini kuncinya. Kita nonton di Netflix, ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dia kirim bunga. Ya, dia direktur kriminal umum di Mabes Polri, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu bukan dia Netflix, anakmu diracuni. Kata Krishnamurti. Kata anakmu diracuni. Sebelumnya Edi tidak ada masalah. Tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa di mata anakmu diracuni? Oleh karena itu, katanya, kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia sudah dikubur. Jadi saya katakan saling heran, kenapa dia langsung berkesimpulan yang diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit. Si
si Mirna. Apa yang terjadi di persidangan? Dokter Selamat, kami tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa. Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Bilang tidak. Loh, dari mana saudara tahu ada? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Polisi yang minta sampel. Tanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami ada surat, di sini ada tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi. Karena aneh nih, ini ada surat mengatakan supaya diotopsi. Si Selamat mengatakan itu permintaan polisi, tidak diotopsi. Itu dalam sidang. Sehingga saya ingin menganalisa surat ini sebenarnya sampai nggak kepada si Selamat. Ya bisa sampai, tapi dari Polda bilang jangan diotopsi. Saya tidak tahu itu yang terjadi. Atau sama sekali ini sebenarnya nggak pernah dikirim, tapi itu lakukan. Oh, tapi itulah. Jadi ada dua fakta. Jadi siapa di antara yang dua ini yang berbohong kan? Pasti ada yang berbohong dong salah satu. Ya tapi pasti tidak diotopsi. Pasti diotopsi. Dokternya bilang tidak diotopsi. Tidak diotopsi. Maksud saya berbohong tentang keadaan fakta surat menyurat ini. Oke. Tapi Pasti kalau saya punya keyakinan tidak ada pembunuhan dalam kasus Jessica. Sampai detik ini, Saya abang nggak yakin. Saya yakin tidak ada pembunuhan kasus Jessica. Jadi kalau dikatakan ayahnya Mirna yang bunuh karena asuransi, ada ini rumors gitu ya, kan banyak rumorsnya seperti itu kan. Itu saya nggak yakin. Saya punya feeling saya, keyakinan saya, Mirna mati karena natural death, mati alami. ada GERD, minum kopi, dan itu Nah, meninggal itu adalah respon dari tapi kalau saya katakan begitu, orang bertanya, lantas kalau begitu kenapa dia dibawa ke sana? What's the reason? Apa alasan polisi membawa itu ke pengadilan katanya? Untuk kepentingan apa katanya? Nah itu jadi susah jawab. matiin lagi deh kalian. Apa kaku begitu? Saya kenapa nih anak? Kok bisa meninggal? Habis minum kopi, saya pikir kena kopi begitu atau apa nih anak kenapa gitu ada file. Saya pikir selama ini dia super sehat Pak kamu, jadi nggak pernah ada penyakit, nggak pernah ada apa. Begitu saya lihat, saya langsung bikin napas bernapas dan saya bilang, Mir, bangun. jadi kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Salihin. Dia katakan kan dia memberikan bantuan buatan kepada Mirna. Jadi inilah satu bukti yang sudah kami jaga di pengadilan. Dokter Jaya mengatakan, ya, Dokter Jaya mengatakan, dia yang pertama kali. Jadi kalau Pak Agus tadi mengatakan bahwa fakta, yang saya tahu saat saya mengikuti sidang kan ada otopsi itu ada terjadi, tapi itu hari ketiga enggak. Sampel yang diambil dari lambung itu Enggak, itu kalau bisa dicoba dibuka lagi, itu kan jejak digital nggak bisa hilang udah. Waktu itu yang ngambil pemeriksaannya otopsi, yang periksaan mayat itu adalah Dokter Slamet Purnomo yang dihadirkan dalam sidang pengadilan. Waktu itu Pak Oto tanya, dokter melakukan otopsi tidak? Apakah Anda melakukan otopsi? Kamu tidak melakukan otopsi. Dengan hasil pemeriksaan ini, apa kesimpulan saudara? Batunya bukan penyusun hidup. Batunya bukan penyusun hidup. Batunya bukan penyusun hidup. Polisi meminta dia otopsi, tapi waktu dia mau otopsi keluarga menolak. Akhirnya dia bilang setuju cuma ambil sampel, cuma ambil sampel doang, ambil hati, ambil darah, kalau nggak salah mungkin ambil empedu juga, ambil urin, udah begitu doang, nggak dibuka. Kalau otopsi itu harus dibuka semua, udah.
Menyeluruh dari atas ke bawah. Kadang kita mau tahu ada yang lain nggak gitu yang bakal bisa bikin meninggal. Nah, karena tidak diotopsi lengkap, maka dokter apapun di seluruh dunia, dokter forensik apapun selalu bilang no case, karena kita tidak tahu matinya karena apa. Jadi kalau ditanya saya bukan cenayang bunda, saya nggak akan tahu matinya karena apa, kecuali kalau diotopsi dan diperiksa racunnya apa. 75 terus kemudian 75 menit, kemudian 2 jam, mestinya di sini tinggi, kabarnya ini jadi rendah. Kenapa rendah? Karena udah menguap. Tapi kalau tidak ada menjadi ada, itu ajaib kalau menurut saya. Dan adanya pun nggak mungkin, kalau ada benar cyanida nggak bakal ada 0,2 udah pastinya banyak dong, yang masuk kan 150, masa nguap sampai sebanyak itu. Dan kalaupun memang ada, tiosianat harus ada, syaratnya tiosianat harus ada di hati, di darah, dan di urin harus ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada masuk ke dalam badannya. Nah, makanya saya bukan romansi, bukan apa. Waktu saya ngomong itu, kan saya ahlinya toksikologi pada tubuh manusia. Kalau udah begitu bukan yakin, udah aku yakin tuh nggak mungkin sendiri. Whatever yang ada di luar, kan saya bilang ini. Waktu itu yang saya ngomong ini, saya ini kalau misalnya periksa jenazah, saya periksa otopsi manusia, bukan otopsi gelas. Jelas mau ada racun berapapun buat saya itu nggak ada urusan. Bukti yang paling langsung itu kan tubuhnya. Karena kalau kasus racunan sebenarnya bukti utamanya apa? Tubuh. Ya manusia. Nah, kalau manusia nggak ada, bagaimana saya bisa dipaksa suruh bilang ada? Nggak ada kan? Nah, menurut kalian gimana nih dalam kasusnya Jessica ini? Apakah benar Jessica tidak terlibat? Dan ini apa yang sudah dikatakan Pak Otto bahwasanya kalau Jessica Verna ini meninggal karena natural ya karena GERD ya, terus karena asam lambung naik, minum kopi, mungkin seperti itu guys. Apakah menurut kalian seperti itu atau gimana nih? Apalagi tadi Pak Krishna Mukti itu, aku kira Krishna Mukti yang artis, karena ini polisi ya guys ya. Nah, dia mengatakan bahwa itu diracuni. Wow, menurut kalian gimana nih tentang kasusnya Jessica ini? Apakah Jessica bersalah apa enggak? Terus di kolom komentar nih. Kalau kalian lanjut kasus ini, kalian tulis kolom komentar ya. Up enggak nih lagu lagi kasusnya Jessica, di up lagi enggak nih? Kalau mau di up lagi, kalian tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.